Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio Rahmat Siregar, guru SMA Negeri 3 Kisaran, CGP Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Akan melakukan percakapan pra-observasi kelas, kemudian observasi pembelajaran di kelas, dan percakapan pasca observasi kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, insyaallah hari ini saya akan melakukan percakapan para observasi kelas dengan Bapak. Sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri, silakan. Perkenalkan, nama saya Akhirudin Eskom, guru informatika di SMA Negeri 3 Kisaran. Kelasnya kelas berapa rencananya, Pak? Rencana untuk observasi kita akan memakai kelas 10-6. Tujuan pembelajarannya apa nanti, Pak ya? Oke, jadi nanti di kelas 10-6 tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami fungsi dari sistem operasi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis interaksi internal yang terjadi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Jadi itu tujuan pembelajaran nanti yang akan kita capai di kelas 10. Rencana Bapak ini nanti area pengembangan yang hendak dicapainya. Oke, jadi ada area pengembangan yang ingin saya capai. Di antaranya yang pertama, menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diskusi kelompok, bagaimana nanti mereka bisa berinteraksi, berkolaborasi, mandiri maupun kreatif di dalam menyelesaikan tugas kelompok nanti. Yang kedua, mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi tentang sistem komputer melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, mengamati sikap peserta didik yang terjadi selama diskusi kelompok nanti. Jadi kita akan melihat bagaimana interaksi mereka di dalam diskusi kelompok, apakah aktif atau pasif, bagaimana nanti kita lihat di dalam diskusi kelompok. Jadi ada 3 Pak ya. Iya. Profil dari interaksi pada saat diskusi kelompok. Strategi yang Bapak siapkan apa saja? Oke, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, saya akan menggunakan strategi menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan sarana prasarana seperti nanti di ruang kelas, kemudian menggunakan laptop, proyektor, kemudian gawai atau handphone peserta didik nanti kita gunakan juga dengan aplikasinya, begitu juga dengan komando dan video yang disediakan di dalam ruang kelas. Iya Pak, jadi strateginya Pak nanti rencana menggunakan model PBL ya, problem based learning. Kemudian siswanya boleh pakai handphone. Berarti nanti siswanya ini lebih bebas dia Pak ya. Oke Pak ya. Terima kasih Pak untuk percakapan kita hari ini. Sama-sama Pak. Baiklah observasi. Terima kasih Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya tentang pelajaran sistem komputer. Nah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Bapak akan menyampaikan dulu capaian dan tujuan pembelajaran kita di materi sistem komputer pada pagi hari ini. Oke, bisa lihat di depan. Jadi untuk materi kita tentang sistem komputer pada pagi hari ini, capaian pembelajaran yang perlu kita capai adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Artinya bagaimana sistem komputer itu bekerja antara perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Jadi diharapkan kalian dari materi ini bisa memahami interaksi yang terjadi di dalamnya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami fungsi dari sistem operasi. Bagaimana sistem operasi di dalam komputer itu bekerja, bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, bagaimana hardware, software, dan brainware ini bisa berinteraksi di dalam sebuah sistem komputer sehingga bisa
berjalan dengan baik sistem komputer yang ada pada komputer kita. Lalu berikutnya Bapak akan tampilkan ini gambar. Lihat, gambar apa ini di depan? Komputer. Ada perangkat apa aja yang kalian lihat di dalam gambar tersebut? Keyboard, CPU, kemudian monitor. Nah, yang kalian lihat itu termasuk bagian dari apa? Hardware. Kenapa? Karena bisa dilihat dan bisa. Apa? Coba jelas. Karena bisa dilihat dan bisa dipelajari. Bisa diraba. Bahasanya jangan diapain. Oke ya. Jadi hardware itu adalah perangkat keras yang ada wujud fisiknya. Bisa dilihat, bisa diraba. Contohnya apa? Lihat seperti gambar. Ada monitor, ada keyboard, ada CPU, ada mouse, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk mendalami materi ini, Bapak akan jelaskan sedikit tentang sistem komputer. Oke, jadi pengenalan sistem komputer, kita harus tahu definisinya dulu. Sistem komputer atau komputer sistem terdiri dari perangkat keras atau bahasa lainnya hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Nah, pengguna ini adalah kita, orangnya, pelaku sebagai yang mengoperasikan komputer tadi. Kemudian perangkat keras dan perangkat lunak dan pengguna harus bekerja bersama-sama membentuk sebuah sistem, yaitu sistem komputer. Nah, sistem komputer ini bisa bekerja jika 3 komponen ini terpenuhi. Apa saja komponen tadi? Ada hardware, software, dan brainware. 3 komponen ini berhubungan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, jika salah satu bermasalah komponen ini, maka akan terganggu sistem komputernya. Sebagai contoh, kita punya monitor, punya keyboard, punya CPU, ada perangkat lunaknya, ada sistem operasinya, ada program aplikasinya, tetapi tidak ada penggunanya, tidak ada orang yang memainkannya. Apakah sistem komputernya bisa bekerja? Tidak. Begitu juga kebalikannya, kita punya software, punya program aplikasi, ada penggunanya atau orangnya, tetapi tidak ada perangkat kerasnya. CPU-nya nggak ada, monitornya nggak ada, keyboardnya nggak ada, apakah bisa bekerja? Tidak. Nah, jadi intinya sistem komputer itu harus memiliki 3 komponen yang berfungsi dengan baik, sehingga sistem komputernya bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian di sini kita lihat selanjutnya adalah sistem perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware sebagai subsistem komputer juga mempunyai komponen. Jadi hardware dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada komponen alat masukan atau namanya input device. Kemudian ada komponen alat pemrosesan atau processing device. Kemudian ada alat keluaran atau output device. Kemudian ada komponen alat simpanan luar atau storage. Dan yang terakhir ada komponen pendukung. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Alat masukan. Alat masukan atau input device adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Kemudian beberapa alat masukan yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran atau output untuk menampilkan hasil. Kemudian yang ketiga, alat input atau output, demikian disebut dengan terminal. Jadi kalau ada punya fungsi ganda input atau output disebut dengan terminal. Kemudian ini contohnya. Contoh dari alat masukan, keyboard. Tahu bentuk keyboard? Oke, ada pointing device. Oke, jadi hari ini kita akan mendalami materi tentang sistem komputer. Sebagaimana sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya, kita sudah buat tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan di rumah bersama kelompok masing-masing dengan materi yang sudah kita tentukan. Hari ini kita akan dalami materi yang sudah kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian silakan nanti presentasikan ke depan. Jadi hari ini Bapak akan bagikan dulu tugas kalian yang sudah kalian kerjakan di rumah. Kemudian kalian pahami, kalian pelajari dengan baik. Kemudian manfaatkan atau fungsikan peran untuk presentasi nanti dengan baik. Kemarin kita sudah sepakati masing-masing peserta didik harus mempunyai peran di dalam presentasi. Silakan maksimalkan perannya nanti ketika presentasi dengan baik, biar nanti hasil presentasinya menjadi lebih baik. Jadi ini Bapak bagikan hasil tugas kelompoknya, silakan diskusikan dulu sebentar untuk mendalami materi, nanti kita baru presentasikan. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, untuk kelompok Emrido, mana? Oke, silakan dipelajari tugasnya kemarin. Kemudian Anita Paniska.
Kemudian kelompok 1 Raihan. Kemudian Fadila Amanda. Kemudian Lutfi. Oke ya, jadi silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, dalami materinya. Nanti kalau sudah selesai kita akan presentasikan. Oke, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Oke. Berarti pertanyaannya sudah dimatangkan diskusi kelompoknya? Sudah ya? Oke. Silakan kelompok mana yang siap tampil untuk presentasi tugas kelompoknya. Oke, silakan kelompok Raihan ke depan, persiapkan apanya? Ya, ke meja depan. Akan mempresentasikan tugas kelompoknya. Silakan tanggapi atau respon dari presentasinya nanti. Kalau ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan setelah presentasinya selesai. Oke ya, paham ya? Semua fokus ke depan, fokus presentasi dari kelompok Raihan. Silakan moderator pandu jalannya presentasi. Pagi. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Jaka sebagai moderator. Dari tempat dua Indonesia sebagai moderator, Lutfi Anwara sebagai operator, dan Arina Wiranti dan Fauziah sebagai penonton. Baik, presentasi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Seperti contoh dari brainware yaitu gamers, netter, atau sebutan ke orang yang melakukan surfing di internet atau mencari hal-hal yang ada di dalam internet. Kemudian serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Mau definisi atau definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer.
Kemudian, fungsi dari brandware sendiri adalah pada sistem komputer, brandware menjadi hal atau penting yang tidak dipisahkan dari hardware dan software. Kemudian, tanpa adanya brandware, software dan hardware tidak bisa berjalan. Sebaliknya, jika hardware tidak bisa dijalankan tanpa adanya software, sedangkan tanpa adanya brandware, maka software dan atau hardware tidak akan berjalan. Jadi, ketika komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain atau membutuhkan saling membutuhkan satu sama lain. Fungsi brandware sebagai seseorang pembentuk sistem komputerisasi maupun yang menangani dan mengawasi langsung bagian pengolahan atau kebutuhan komputer. Komponen brandware. Secara umum, brandware dapat dibagi menjadi dua komponen yang bertugas dalam mengoperasikan dan mengelola setiap elemen dalam komputer. Berikut adalah beberapa komponen brandware tersebut. Pertama, hardware engineer. Kedua, software engineer. Lebih lanjut, komponen brandware juga dapat dibedakan berdasarkan platformnya, yaitu network platform, web platform, software builder. Jenis brandware. Pengguna komputer atau brandware atau yang biasa disebut juga dengan user, mereka dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut beberapa jenis brandware. Yang pertama, project manager, kedua programmer, ketiga operator komputer, empat teknisi, 5 konsultan dan banyak lagi. Baik, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok atau rekan-rekan yang akan bertanya, silakan berdiri, memperkenalkan nama dan juga dari kelompok berapa dan mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok lain berikan tanggapan dari presentasi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Surajaya. Saya dari kelompok 4. Pertanyaan saya, apakah komputer masih bisa berjalan jika brandware tidak ada? Baik, di sini akan langsung saya jawabkan. Seperti yang kita ketahui, brandware, software, dan hardware itu memiliki kedudukan yang sama. Jika salah satu, baik itu software yang tidak ada ataupun hardware-nya bahkan brandware tidak ada, namun kedua komponen masih ada, komputer itu tidak akan pernah bisa atau tidak akan pernah bisa berjalan semestinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika software ada, hardware ada, namun tidak memiliki brandware, maka komputer tidak akan bisa berjalan semestinya. Apakah jawaban sudah memenuhi? Bagus, ada lagi kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Lasbi dari kelompok 1. Saya akan mengasih pertanyaan. Mengapa brandware sangat dibutuhkan dalam sistem komputer? Mengapa brandware sangat dibutuhkan dalam sistem komputer? Baik, sembari kami mencari di dalam pengertian ya, kami akan mengumpulkan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang dari kelompok 4. Tadi Anda menyebutkan beberapa komponen dari brandware, yaitu hardware engineer dan software engineer. Bisakah Anda menjelaskan apa itu hardware engineer dan software engineer? Oke, sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab, saya akan menjawab pertanyaan
software, sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brandware. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa software dan juga hardware itu adalah alat. Brandware adalah pengguna. Sama seperti yang kita lihat di operator kita sekarang. Lutfi adalah seorang brandware. Laptopnya, bagian laptop yang dapat disentuh, bagian keyboard ataupun touchscreen, itu adalah hardware. Software sendiri adalah OS ataupun perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika pun ada software ataupun hardware, tapi seorang brainware itu tersendiri tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan sistem komputer tersebut tidak akan jalan. Baik, Kak Gil, apakah jawabannya sudah pas? Jelaskan apa itu hardware engineer dan software engineer. Hardware engineer adalah meneliti, merancang, atau mengembangkan dan menguji komputer atau perangkat yang berkaitan dengan komputer untuk komersial, industri, militer, dan pengguna lainnya. Sedangkan software engineer adalah mengoptimalkan kecepatan dan stabilitas perangkat. Ada pertanyaan lain? Baik, apakah ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke kesimpulan? Ada lagi kelompok lain? Kalau nggak ada, biar ditutup oleh kelompok yang presentasi. Baik, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Rayana Pranariadi dari kelompok 1 ingin bertanya, apa itu peran dan kegunaan dari brainware? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Sirajaya. Saya dari kelompok 6. Membahas soal hardware. Pertanyaan saya, bagaimana cara hardware bekerja? Ya. Membahas soal hardware. Pertanyaan saya, bagaimana cara hardware bekerja? Oke, silakan. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Silakan. Berdasarkan instruksi yang diberikan oleh officer atau dokter dan membuat dan melakukan berbagai kegiatan mulai dari Puas, cuman agak kurang jelas. Apanya? Dari cara dia bicara. Oke, coba diperjelas lagi suaranya. Keras lagi. Jelas. Luas. berdasarkan instruksi yang diberikan oleh user atau software, adanya pemerintah membuat hardware melakukan berbagai kegiatan melalui dari menerima input, pemrosesan, penyimpanan, hingga pemberian output. Ya. Cukup. Oke, Terima kasih. silakan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sekali satu sama A dari kelompok 1. Bagaimana cara mengetahui spesifik perangkat keras dalam sebuah komputer? Bagaimana cara mengetahui spesifik perangkat keras dalam sebuah komputer? Bagaimana cara mengetahui spesifik perangkat keras dalam sebuah komputer? Bagaimana mengetahui secara spesifik perangkat keras dari sebuah komputer? Oke, silakan. Bagaimana cara mengetahui
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kan nama dari tidak dikenal dari kelompok 4 saya ingin bertanya. Saya akan menjelaskan apa itu unit kendali dan unit aritmatika. Baik unit kendali dan unit aritmatika. Peran dan penggunaan dari brainware yaitu mampu memakai dan mempelajari kemampuan hardware atau perangkat keras atau software sama dalam sistem komputer. Brainware menjadi alat yang tidak dapat dipisahkan dari hardware. Puas. Oke, duduk. Oke. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak mau dengar kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari presentasi atau tugas kelompok yang sudah kita kerjakan. Silakan. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi tentang sistem komputer ini? Katakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangga Surajaya. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai kesimpulan saya menjadi lebih mengerti tentang sistem-sistem komputer dan lebih mengerti tentang hardware dan brainware. Oke, bagus. Kasih hapus dulu temannya. Yang lain? Silakan. Bisa disimpulkan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fadloni. Pada pertemuan kali ini, saya bisa dapat mengetahui lebih rinci tentang pendalaman tentang hardware dan juga brainware tersendiri. Seperti yang kita ketahui, beberapa hal. Hardware sendiri memiliki beberapa alat ataupun wujud yang dapat disentuh seperti printer, scanner, kemudian touchscreen, keyboard, dan lain-lain. Sedangkan dari brainware sendiri, saya dapat mengetahui kalau brainware itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Maksud saya, setiap brainware itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Mulai dari programmer, desainer grafis, terus analisis bisnis, kemudian operator itu memiliki hal yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Oke, mantap. Kasih hapus dulu kan. Lain? Apa ini? Bisa disimpulkan? Dan? Ada? Buku lain? Oke ya, jadi inti dari materi kita hari ini tentang sistem komputer adalah bahwa sistem komputer itu mempunyai 3 komponen yang saling berhubungan satu sama lain. 3 komponen tersebut adalah siapa? Hardware, software, dan brainware. 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena mereka menjadi satu kesatuan untuk membentuk sebuah sistem komputer agar bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Oke ya, jadi pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk kelompok yang belum presentasi, di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Dan untuk yang sudah presentasi, tugas notulen silakan rangkum pertanyaan dari temannya tadi. Ya, rangkum dari siapa pertanyaannya, apa pertanyaannya, serta jawabannya, kemudian kumpulkan ke Bapak. Ya, dibuat itu ke kelompoknya sama nama-nama kelompoknya. Oke ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hirudin. Waalaikumsalam Pak. Gimana Pak perasaannya setelah tadi dilakukan observasi? Alhamdulillah senang Pak. Sudah dilakukan pelajaran di Oke Pak ya. Yang menjadi catatan Bapak ketika setelah kita lakukan observasi dari observasi jadi catatan atau jadi refleksi Bapak gimana ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi ada beberapa catatan dari hasil refleksi setelah pembelajaran tadi. Yang pertama saya melihat peserta didik sudah mampu memahami materi tentang sistem komputer dan mereka sudah mampu menganalisis bagaimana interaksi antara hardware, software, dan hardware. Kemudian yang berikutnya saya melihat peserta didik juga merasa senang dalam proses pembelajaran karena proses pembelajaran tadi kita lakukan dengan cara diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga peserta didik
aktif berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Jadi mereka sangat antusias dalam menyelesaikan materi atau tugas yang saya berikan tadi di dalam diskusi kelompok. Jadi di dalam diskusi kelompok ternyata peserta didik mampu menyampaikan ide-ide atau gagasannya di dalam kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah senang Pak bisa jadi perbaikan nanti untuk depan. Oke Pak ya, yang menjadi catatan Bapak ketika setelah kita lakukan observasi tadi, observasi, menjadi catatan atau menjadi refleksi Bapak gimana ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi ada beberapa catatan dari hasil refleksi setelah pembelajaran tadi. Yang pertama saya melihat peserta didik sudah mampu memahami materi tentang sistem komputer dan mereka sudah mampu menganalisis bagaimana interaksi antara hardware, software, dan hardware. Kemudian yang berikutnya saya untuk peserta didik juga merasa senang dalam proses pembelajaran karena proses pembelajaran tadi kita lakukan dengan cara diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga peserta didik aktif berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Jadi mereka sangat antusias dalam menyelesaikan materi atau tugas yang saya berikan tadi di dalam diskusi kelompok. Jadi di dalam diskusi kelompok ternyata peserta didik mampu menyampaikan ide-ide atau gagasannya di dalam kelompoknya masing-masing. Oke Pak ya, dari ada 3 ya, peserta didik tadi sudah memahami sistem komputer, kemudian merasa senang mereka Pak ya, bisa refleksi mengenai pertanyaan itu siswa, kemudian mereka juga sudah berkolaborasi, kolaboratif dengan teman-temannya. Pak ya, jadi percakapan kita hari ini itu kan tentang sistem komputer tuh ya. Jadi berbeda lagi Pak, apa topiknya? Oke, jadi topik kita kemarin adalah membahas tentang sistem komputer yang telah saya sampaikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik bagaimana sistem komputer itu bekerja, bagaimana interaksi sistem komputer antara perangkat keras, perangkat lunak, dan gulungan. Jadi semua komponen dalam sistem komputer itu harus berinteraksi satu sama lain sehingga sistem komputer dapat berjalan dengan baik. Dan itu sudah saya sampaikan di dalam proses pembelajaran kemarin dan saya melihat peserta didik sangat antusias dan memahami materi yang telah disampaikan kemarin. Ya, rencana tindak lanjut Bapak nanti gimana? Oke, jadi untuk pembelajaran kedepannya, rencana tindak lanjut saya akan menyampaikan lagi lebih detail tentang model pembelajaran yang saya gunakan. Jadi agar peserta didik lebih paham lagi tentang model yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan waktu lebih banyak lagi kepada peserta didik untuk diskusi. Jadi mereka bisa menemukan sendiri jawaban dari masalah yang telah diberikan di dalam diskusi kelompok. Dan juga saya akan memberikan ruang lebih luas lagi di dalam presentasi kelompok sehingga nanti semua kelompok bisa tampil dan berpresentasi di depan teman kelasnya masing-masing. Jadi kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas, dan juga setelah observasi ada berdiskusi, kemudian pasca observasi di kelas. Ya, rencana tindak lanjut Bapak nanti gimana? Oke, jadi untuk pembelajaran kedepannya, rencana tindak lanjut saya akan menyampaikan lagi lebih detail tentang model pembelajaran yang saya gunakan. Jadi agar peserta didik lebih paham lagi tentang model yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan waktu lebih banyak lagi kepada peserta didik untuk diskusi. Jadi mereka bisa menemukan sendiri jawaban dari masalah yang telah diberikan di dalam diskusi kelompok. Dan juga saya akan memberikan ruang lebih luas lagi di dalam presentasi kelompok sehingga nanti semua kelompok bisa tampil dan berpresentasi di depan teman kelasnya masing-masing. Jadi kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas, dan juga setelah observasi kita berdiskusi, kemudian pasca observasi di kelas kita sudah berdiskusi. Gimana perasaan Bapak nih? Ceritanya nih. Jadi saya senang bisa diobservasi oleh Bapak, bisa menjadi bahan perbaikan nanti untuk saya ke depannya di dalam proses pembelajaran sehingga nanti proses pembelajaran nanti bisa berjalan lebih baik lagi dan siswa lebih antusias lagi dalam menerima materi pembelajaran yang saya lakukan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.